Halo teman-teman, kembali lagi kita belajar bersama dan kali ini kita akan belajar yang namanya tipe data di C++. Oke, untuk pengenalan kita di bahasa pemrograman C++ ini, kita harus tahu yang namanya tipe data. Itu bagian terdasar sebelum kita belajar untuk membuat program seutuhnya. Karena ini uh, tipe data ini adalah bagian pertama yang akan kita tulis di badannya program. Jadi kalau kita nggak mengenal tipe data, kita akan kesulitan dalam mendeklarasi variabel mungkin dan untuk menyusun uh, program statis atau dinamis kayak gitu. Oke, dan langsung saja kita bahas untuk di pemrograman C++, kita akan mengenal beberapa tipe data yang sudah tertulis di sini. Ini yang sering kita gunakan, yaitu ada integer. Integer ini dikhususkan untuk bilangan bulat. Jadi misalkan kita punya nilai nih, kita pengen menyimpan sebuah nilai, kita harus punya namanya tipe data untuk uh, menyimpan si nilai tadi. Nah, kalau misalkan nilainya bilangan bulat berarti kita menggunakan tipe data int. Begitu juga dengan float. Float adalah bilangan desimal, artinya setiap bilangan desimal yang kemungkinannya akan memunculkan bilangan desimal ya kita pakai float biar aman. Kalau gini Kak, misalkan untuk menghitung nilai misalkan itu bagusan kita pakai integer atau float. Kalau menurut saya untuk menghitung nilai-nilai gitu tuh kita bagusan pakai float karena ada kemungkinan besar si nilai-nilai yang kita hitung itu uh, akan bersifat desimal. Jadi nggak semua bilangan bisa bulat. Jadi kita boleh pakai integer kecuali bilangan tersebut tidak akan memiliki bilangan desimal. Karena kalau misalkan bilangan tersebut bilangan desimal, maka tipe data ini nggak akan menampilkan hasil untuk bilangan desimal. Dia akan tetap menampilkan hasil untuk bilangan bulat. Oke, berikutnya untuk double itu bilangan desimal dengan digit yang lebih besar dibanding float. Oke. Berarti kalau emang digitnya udah banyak, nilainya udah banyak berarti mendingan pakai double. Tapi menurut saya float juga banyak sih. Jadi ada kemungkinan kecil double ini digunakan. Untuk bulan ini kita biasanya dipakai untuk menyatakan nilai true atau false. Jadi bulannya dia punya dua nilai yaitu true atau false, benar atau salah gitu. Terus yang terakhir ada char. Char ini untuk menyatakan sebuah karakter satu digit bisa berupa huruf random hurufnya bisa A atau B atau C sampai Z gitu atau bisa angka 1 sampai 9 0 sampai 9 sorry atau karakter khusus seperti yang kalian lihat. Jadi char ini dia menampung karakter ya gitu. Dan sebenarnya ada juga tipe data string namanya. String itu untuk menyimpan teks. Jadi kalau misalkan string itu lebih ke nama, alamat, apalagi
jabatan pakai string, apalagi ya, pokoknya yang berupa teks tuh menggunakan string gitu. Ini nggak dicantumin di sini, tapi ada tipe data yang namanya string. Oke, mungkin segitu dulu untuk tipe data. Dan sekarang kita akan masuk dalam variabel. Variabel variabel itu apa sih? Nah, variabel itu tempat untuk menyimpan nilai atau data. Misalkan, aku pengen menyimpan nilai 20. Berarti aku butuh tempat dong untuk menyimpan si nilai 20 ini. Jadi si variabel ini difungsikan untuk tempat gitu. Jadi misalkan 20 ini kita simpan dengan nama variabelnya panjang. Berarti panjang ini dia mempunyai nilai 20 gitu. Jadi variabel itu tempat untuk menyimpan nilai. Ada variabel input dan ada juga variabel output. Kalau variabel input itu variabel yang diinput oleh user. Jadi ketika kita membuat program, kita bisa menginput si variabel ini langsung. Jadi kayak kita menyiapkan variabel terus langsung mengisikan nilai dari variabel tersebut. Nah, ini contoh deklarasi variabel ya, teman-teman. Jadi deklarasi variabel itu kita bisa lakukan dengan cara tipe data diikuti dengan nama variabel. Nah, yang tadi saya sudah bilang kenapa kita harus tahu yang namanya tipe data. Karena ini adalah awal dari pembuatan program. Jadi ini aja udah tipe data nih yang duluan. Jadi kalau kita nggak mengenal tipe data, kita nggak bakal bisa buat program gitu. Nah, cara deklarasi variabelnya dengan ketik tipe data, nama variabel. Nah, misalkan tipe datanya integer dengan nama variabelnya A. Oke, ini deklarasi variabel untuk program dinamis karena user tidak langsung menginputkan nilai di sini. Kayak gitu. Atau juga ini char, tipe datanya char, nama variabelnya nama lengkap. Ini juga double, tipe datanya double, nama variabelnya gaji. Gitu, itu cara mendeklarasikan variabel. Ini cara deklarasi variabel dinamis ya. Kalau statis tuh kita tinggal tambahkan value atau nilai dari si variabel ini. Jadi misalkan kita pakai char untuk nama, char nama sama dengan kita taruh misalkan nama saya Fiona misalkan. Fiona terus diikuti dengan tanda titik ganda. Itu untuk statis. Yang ini dinamis. Oke, ini contoh penulisan program pada C++. Oke, kita akan bahas yang ini. Include IOSTREM. Itu ada di sini.
Nah, jadi include iostrum ini dia merupakan kepala program. Jadi setiap program C++ akan diawali dengan include iostrum. Terus diikuti dengan using namespace std. Terus di sini ada yang namanya int main. Oke. Boleh deklarasi variabelnya di sini, boleh juga deklarasi variabelnya setelah int main. Oke. Dan di sini kita bisa lihat bahwa terjadi deklarasi variabel, di mana variabelnya bertipe data char, nama variabelnya adalah nim. Begitu juga dengan yang di bawah bertipe data char dengan nama variabel nim, bertipe data char dengan nama variabel alamat. Artinya program ini bersifat dinamis yang dimana si user tidak langsung menampilkan value atau nilai dari si variabel ini. Dan di mana dia menginputkannya? Nah, di sini di bagian isi programnya. Karena di sini belum ada nama nim dan sebagainya, kita masukkan code. Code ini artinya dia menampilkan masukan nim. Terus nim artinya si code ini akan menampilkan nama dari variabel nim gitu. Berikut seterusnya sama nama, alamat, dan lain-lain sampai bawah. Nah, ini juga nih. Ini sama kayak program yang di atas. Iya, sama. Dan pada saat kita memerankan program ini, kita akan masukkan nama, nim, dan alamat. Misalkan gini, saya akan praktik untuk kita lihat apa outputnya. Include kurang. Include iostrum sudah. Terus di bawahnya kita taruh using namespace std titik 2, kita masukin int main. Saya lebih suka deklarasi variabel setelah int main ya teman-teman. Oke, sekarang cara deklarasinya. Deklarasi variabel. Nah, pada saat dinamis ya, dinamis. Nah, pada saat kita mendeklarasikan variabel, ingat bahwa tipe data diikuti dengan nama variabel. Berarti kita membutuhkan yang namanya tipe data char untuk variabel nim. Nah, yang kedua, char juga dengan nama